Saudaraku, saya yakinkan ya, tapi Anda nggak usah terintimidasi dengan cara berpikirku. Ini hakku ya, mau pakai nggak mau ya nggak apa-apa. Ini sekarang jarakku sama Mas Bambang ini kurang lebih 10 cm lah ini. Jadi aku yakinkan Mas Bambang ini nggak gila. Ya aku langsung loh ketemu. Nggak gila, nggak depresi, nggak gangguan jiwa. Iya. Ingin cerita tentang kedua anak saya ketika mereka kecil-kecil itu, saya nggak pernah lupa itu apa yang mereka lakukan, itu masih terngiang di depan saya, itu dua-duanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kepada Allah. Tidak punya alasan untuk tidak bersyukur, tidak punya ruang dan waktu untuk tidak bersyukur, tidak punya hujah, tidak punya dalil untuk tidak bersyukur. Nggak punya alasan pokoknya ya. Ya harus bersyukur ya. Minimal masih nyawa masih ada, nafas masih gratis, sehat itu udah bersyukur ya. Insya Allah dengan bersyukur Allah akan relatif hamparkan ribuan bahkan jutaan bahkan miliaran solusi dari semua masalah hidup kita yang tidak disangka-sangka, bahkan nggak terpikir, bahkan nggak ada hubungannya sama kita. Nah itu loh luar biasanya, bersyukur pokoknya ya apapun situasi dan kondisinya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, sahabat Gus Nur, sahabat Mas Bambang juga ya. Hari ini Rabu 12 Oktober jam 9 malam di Jakarta. Kita ketemu Mas Bambang, kita akan ngobrol santai, tidak ada konsep. Nggak janjian, ngobrol apa enak mas, bahas apa enak mas, enggak. Ya. Walaupun saya tahu Mas Bambang sekarang sudah jadi sorotan nasional, sudah jadi berita nasional, bahkan jauh di lubuk-lubuk kolbu rakyat, jauh di dalam ruang-ruang kantor ya, atau mungkin kamar kos-kosan atau rumah-rumah rakyat di sana, nun jauh di sana. Harap-harap cemas ya, mendoakan Mas Bambang, berharap perjuangan Mas Bambang berhasil gitu kan. Banyak ini saya yakin itu ya. Dan mudah-mudahan kehadiran Mas Bambang ini juga di antara pejuang yang lain ya, di tengah-tengah kekacauan hukum ya, kekacauan situasi, runtuhnya peradaban moral, jatuhnya martabat nilai kemanusiaan, apapun ini, banyak kritikus, banyak pejuang, banyak aktivis yang muncul. Nah, salah satunya Mas Bambang gitu kan. Banyak yang berharap mudah-mudahan ini menjadi titik balik ya, dari hitam menjadi putih, dari miskin menjadi kaya, dari hina terhormat gitu kan. Nah, bangsa yang kita cintai ini, Masya Allah. Kita sapa Mas Bambang. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam Gus. Piye kabar sampean? Baik. Alhamdulillah. Kita sejak dari rumah itu udah berapa lama nggak ketemu? 2 minggu? 2 mingguan. Ya, 2 minggu ya? mingguan, Udah ketemu. Saya Oke Mas Bambang, saya akan ngomong, saya malam ini nggak ngobrol yang berat-berat, saya hanya ingin ngobrol yang santai-santai, ringan-ringan. Sisi lain dari seorang Bambang Mulyono. Bambang Trimulyono ya. Kita akan, sebenarnya Mas Bambang ini punya sisi humanis nggak sih? Punya sisi romantis nggak sih? Punya sisi seni nggak sih? Gitu. Walaupun barusan dibilang nggak waras ya sama wali kota Solo. Nggak apa-apa, itu biasa aja. Masya Allah. Dan kadang-kadang gini Mas Bambang, nanti kalau Mas Bambang nggak setuju, ngomong aja nanti biar di-cut, nggak masalah ya. Ini masih bisa diedit kok. Saya tuh kadang berpikir gini, saya membayangkan gini, runtuhnya Fir'aun itu kan kurang bagaimana dikjayanya dia ya. Nggak punya hutang, emasnya nggak bisa dihitung, kerajaannya pintu gerbangnya itu nggak tahu tuh berapa itu. Pasukannya sangat pasukannya. Kuat. Anda kalau lihat pintu gerbangnya harus pasukannya, terus kemudian dukun-dukunnya.
ya tentara, panglima, pasukan, dukun, sihirnya, macam-macam. Pokoknya Fir'aun itu, bayangkan sudah, nggak ada rezim sehebat Fir'aun. Betul. Nggak ada rezim sedahsyat Fir'aun. Nah, dan banyak sekali kekuatan-kekuatan yang maha besar berusaha mengalahkan Fir'aun, tetapi nggak bisa terkalahkan. Ternyata ujung-ujungnya kalahnya dengan seorang anak yang tidak dihitung, ya, seorang anak yang tidak dipikir, ya, seorang anak yang justru malah diasuh sama istrinya sendiri, seorang anak yang dihanyutkan oleh orang tuanya di sungai, kan gitu kan. Intinya kalahnya penguasa yang junjung langit itu malah dengan satu nilai yang di titik terendah bahkan, di titik nadir bahkan. Banyak, bukan hanya Fir'aun, apalagi ya, saya sering baca-baca seperti itu. Apalagi ya, nanti kalau saya lupa diingatkan lah. Seperti Nabi Musa juga, ya kan, cedal, ya kan, Nabi Musa, siapa itu yang ngomongnya cedal ya? Nabi Musa. Nabi Musa ya, bajunya kumuh, hanya berbekal tongkat, itu, dan bisa meruntuhkan Fir'aun itu. Oke. Nah, Mas Bambang ini kadang-kadang Mas Bambang ini luar biasa. Mas Bambang ini sekarang beliau punya kehormatan, punya kedaulatan, beliau punya harga diri. Ya, walaupun bagaimana situasinya beliau saat ini, beliau punya kehormatan. Beliau saat ini saya dengar-dengar tinggal di sebuah kos-kosan. Coba bayangkan. Yang dihadapi sebuah rezim. Yang punya polisi, punya tentara. Ya, punya senapan, punya cyber, punya hacker, punya duit, punya semuanya. Nah, ini sementara beliau hanya tinggal di kos-kosan dengan penuh sahaja, kehormatan, dengan penuh tawadhu, mungkin munajah kepada Allah. Beliau hanya tinggal di kos-kosan. Saya nggak perlu sebut kotanya, tapi beliau tinggal di kos-kosan. Berada di titik yang paling nadir, tapi perjuangannya Masya Allah. Oke, saya nggak panjang-panjang. Ya. Langsung ke Mas Bambang. Sehat Mas Bambang ya? Sehat. Ya. Kita tadi baru jalan-jalan ya, belanja ngalor ngidul tadi lah. Mas Bambang mau ngomong apa ini? Aku mau gali sisi sama apa lagi? Oke, ya. Ojo ngamuk-ngamuk Mas. Pertama saya terima kasih karena tadi dibelikan alat-alat yang penting bagi saya. Ya telepon lah. Ini handphone itu sangat berguna bagi saya, Gus. Ya. Dan kedua, saya merasa saya punya teman sekarang hari ini setelah ketemu Gus Nur ya. Padahal kita nggak kenal sama sekali sebelumnya. Insya Allah. Jadi tiba-tiba saja Tuhan mempertemukan kita dalam situasi yang sebenarnya sama-sama susah, sama-sama dimusuhi penguasa begitu ya. Tapi nggak apa karena memang ini cerita sejarah itu berulang, gitu. Deja vu. Ya, deja vu itu terjadi lagi. Mungkin terlalu berlebihan kalau Gus Nur membandingkan saya dengan Nabi Musa dan rezim ini dengan Fir'aun. Ya. Tapi sebagai analogi itu boleh saja untuk supaya gampang dimengerti kan begitu kan. Saya kira betul. Saya kira ini jutaan rakyat diam-diam sedang berharap kepada kita ya. Artinya saya ini kan mewakili banyak sekali aspirasi bahwa kita sudah berada dalam keadaan yang kacau balau. Kita harus menegakkan kembali yang namanya integritas kemanusiaan di Indonesia ini, di mana kuncinya adalah orang itu menghargai martabat orang lain. Nah, kalau kita berbohong kepada orang, itu artinya kita tidak menghargai martabat orang yang kita bohongi itu. Gitu. Jadi menurut agama itu kan berbohong itu hanya boleh apabila alasannya tepat, yaitu dan tidak boleh merugikan orang lain. Jadi begitu berbohong merugikan orang lain itu sudah menghancurkan satu segi kemanusiaan yang utuh dari orang itu. Sudah nggak utuh lagi saya kira. Iya. Dan kebetulan kemarin saya baru ketemu pasalnya, ya, perbuatan melawan hukum juga berbohong itu. Kalau itu menyangkut
syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang itu menjadi perbuatan melawan hukum Oke. negara maksudnya. Aku tak silo ya, Mas. Iya, silakan. Terus. Silakan. Jadi saya berharap, saya terima kasih atas dukungan moral ya, terutama berapa banyak orang yang mendoakan, ya Allah lindungi Bambang Tri, ya Allah lindungi Bambang Tri. Barangkali saya aja nggak pernah berdoa seperti itu. Orang lain yang berdoa gitu loh ya. Ya tentu saya tetap memohon kepada Allah, tapi tidak sampai mengucapkan. Tapi ini jutaan orang. Ya, dari mana saya sampai ini anugerah macam apa ya Allah gitu loh ya. Saya potong sebentar, Ya, mumpung gitu. saya ingat. Ya. Jadi gini Mas Bambang, sampean ini melawan penguasa yang banyak duitnya. Ya. Sementara sampean sendiri berada di titik yang tidak punya duit. Justru harus gitu. Kalau Gitu ya? kalau saya banyak duitnya malah nggak melawan ya. Jadi maksudnya gini loh. Maksudnya itu gini loh. Ya. Tapi Allah itu selalu kasih jalan gitu loh maksudnya ya. Betul. Jadi, Kan nggak pernah merencana itu duit oleh di. Iya. Karena saya pengalaman di sidang Mas, menghadirkan saksi harus walaupun nggak ngasih Oke. duit minimal belikan tiket apa itu. Pripun Mas? Iya, karena memang yang namanya rezeki itu kan sudah diatur. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya, jadi Allah itu lebih mengerti apa kebutuhan kita kan. Dan nyatanya ya betul. Jalan. Ya, bagaimana saya nggak punya pekerjaan sejak keluar penjara lontang-lantung begini, saya tetap masih bisa menulis buku lagi dan sebagainya, bisa ketemu orang-orang yang memang perlu saya temui, termasuk jenengan ya. Akhirnya kan ketemu jenengan, gitu. Jadi kalau masalah itu memang ada semacam pertolongan yang terus-menerus dari Allah ya. Masya Allah. Nah, mengenai tadi, sebenarnya begini. Justru karena saya sudah kehabisan segalanya ini, saya jadi melawan. Betul. Iya kan? Betul. Jadi saya sudah keluar dari zona nyaman kan. Kalau orang berada di zona nyaman itu dia enggan. Ya. Ngapain saya harus ngurusin ini itu karena saya udah Nah, jenengan ini termasuk aneh. Jenengan sudah berada di zona nyaman, tetapi jenengan masih mengurusi hal-hal yang Masalah jaga ya. Kan Mas. Mengurusi rezim. Ya, orang banyak berurusan sama kepentingan polisi. umum segala macam iya. itu luar biasa. Menurut saya itu satu yang harus dicatat dan dihargai dari panjenengan yang saya kenal ya. Gitu. Iya. Nah, pertanyaannya seberapa jauh daya tahan saya menghadapi kekuatan yang maha besar itu, gitu loh. Gitu. Sebenarnya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan kan cuma kecil, gitu loh. Laut bisa menjadi jalan dan sebagainya, betul. itu. Mas tak potong mumpung saya ingat ya. Nanti aku lupa klarifikasi. Iya. Tadi Mas Bambang tadi ngomong soalnya terima kasih dibelikan handphone gitu ya. Yang belikan handphone bukan saya ya, tapi sahabat-sahabat Gus Nur, jamaah-jamaah Gus Nur ya. Jadi ada beberapa orang yang saya share, saya ketuk hatinya. Yuk bantu yuk perjuangannya Mas Bambang ya. Beliau ini lagi berada di titik perlawanan, titik nadir, tapi beliau melawan. Maksudnya gini loh, beliau tuh udah nggak mikir dirinya, udah nggak mikir perutnya. Udah nggak mikir nasibnya, tahu yang dipikir rakyat. Wah, tinggal di kos-kosan tapi sih sempat mikiri rakyat gitu loh ya. Nah, jadi akhirnya saya ketuk beberapa jamaah dan alhamdulillah ya. Dan beliau ini kan perjuangannya masih panjang ya, seperti disinggung. Tapi insya Allah akan kasih rezeki dari arang tidak disangka-sangka. Jadi terima kasih ya di jamaah Gus Nur Ngaji Bareng dan donatur masjid. Titipannya sudah kami salurkan ke Mas Bambang dan insya Allah tidak berhenti sampai di sini sampai perjuangannya Mas Bambang selesai nanti insya Allah clear Mas Bambang. Dan saya nanti tolong disampaikan rasa terima kasih saya kepada mereka. Dan Allah selalu memberkahi mereka dengan insya Allah dengan infaknya antara lain untuk saya ini. Amin. Ya Mas Bambang. Jadi saya mengikuti kasusnya Mas Bambang sampai di titik ini dan bukan berarti saya ini perlu sama Mas Bambang, bukan. Saya itu punya standar kemerdekaan kedaulatan ya.
memang sampai detik ini kalau saya lihat jujur saja semua orang yang mengcounter hujahnya sampean, datanya sampean, memang sampai detik ini mereka ngambang. Contohnya wali kota Solo, orang nggak waras loh, sama dikira nggak waras, kan berarti kan kampungan, ya kan? Ada yang terganggu di dalam pikiran mereka. Berarti kan kampungan, nggak level lagi akhirnya, nggak ada nilai hukum. Mestinya beliau itu ngomong diplomatis, mari kita ikuti proses hukum. Karena kita negara hukum, kita tunggu apa yang akan terjadi. Saya menghormati Pak Bambang Tri sebagai warga negara, dan saya yakin Presiden mempunyai cara sendiri. Betul. Kalau saya jadi beliau, saya jadi Gibran, saya anaknya, saya darahnya, saya anaknya Jokowi, bersaksi bahwa Jokowi bapak saya memang lulusan UGM. Itu harus gitu pilihannya. Saya melihat dengan sananya kok. Iya betul. Itu harus, memang itu ekspektasi masyarakat begitu. Tetapi saya akan serahkan kepada proses hukum yang berlaku, gitu ya. Iya. Daripada bilang sama nggak waras, sekolah bayar godong. Iyalah, itu begini loh. Dia mengulangi kesalahan kata-kata Pak Jokowi ketika dulu mengatakan apakah ada PKI balita. Ya pasti tidak ada. Jadi pertanyaannya yang bodoh yang tanya atau yang ditanya, kan gitu kan? Iya, lebih hebat mana perjuangan Soekarno sama Nabi Muhammad? Kayak gitu-gitu. Jadi ya gitulah ya. Tapi dalam rangka untuk menasihati mereka aja supaya tidak mengulang lagi. Betul. Ya. Dan masih banyak lagi. Contohnya juga UGM sendiri ternyata ya ini loh aslinya. Ini serinya, ini ijazahnya Jokowi, harusnya gitu, tapi kan tidak. Kan itu sangat mudah hanya untuk dilakukan meyakini. Apabila memang data itu ada. Jadi silakan ini diperiksa, ini yang ada pada kami, gitu loh ya. Silakan nanti itu, gitu. Dan dari sisi buzzernya juga, apalagi buzzernya ya golongan sakit hati, kadrun, udah tambah jauh dari nilai peradaban yang akhlak, moral, data malah nggak ada sama sekali, menebar kebencian, kebohongan. Ya itu gimana ya, kita repot juga. Tapi udahlah, nggak usah kita pikirkan saja. Kita konsentrasi kepada inti persoalan. Ya, ini ada persoalan hukum bagi Pak Jokowi yang harus kita persoalkan gitu loh di pengadilan gitu kan. Gitu. Saya yakin mau tidak mau, gitu. Ini harus proses di pengadilan gitu. Bahkan tragisnya gara-gara podcast kita itu mubahalah itu, entahlah mubahalah atau yang mana, sampai saya sekarang dipanggil polisi lagi. Sampai serendah itu ya, nilai hukum, nilai peradaban, nilai demokrasi itu sampai serendah itu. Ya memang ini ada sesuatu yang salah. Jadi bagaimana kita yang tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan orang lain, kenapa harus berurusan dengan polisi? Yang harus berurusan dengan polisi itu kan orang-orang yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dan kalau memang saya presiden, saya Jokowi, kalau memang nggak ada yang salah dalam diri saya, dalam kenegarawanan saya atau pribadi atau sebagai pejabat, nggak ada urusan polisi kan, aman. Seandainya saya jadi presidennya, lulusan UGM asli, kan? Bahkan gini loh, maksud saya orang bicara itu biarin aja, gitu. Karena kita bicara kan nggak pro justisia, didengarkan boleh, tidak didengarkan boleh. Tapi sekarang kita tingkatkan pro justisia. Menggugat di pengadilan, nggak bisa dibiarkan, dia harus menjawab. Kalau kemarin podcast itu ya biarin aja, ngapain kita diurusin gitu loh. Polisi ini kurang gawean itu Gus. Tapi ya, yakinlah, ini ada perubahan situasi. Jadi saya kira polisi akan lebih bijak, akan lebih hati-hati dalam menangani kasus-kasus yang begini. Ada Sambo, ada Kanjuruhan, dan banyak lagi. Lebih penting untuk diurus. Ngapain ngurusi orang mubahalah? Saya malah dapat bocoran, tapi wallahualam valid apa enggak. Mubahalah kita tuh malah dituduh penodaan agama. Dari mana asal usulnya gitu loh. Jadi enggak lah, itu nanti itu kan tuduhan yang harus dibuktikan dengan keahlian, yang bisa dibantah dengan keahlian.
Gitu. Oke. Dari mana unsur penodaan agamanya kita? Kita justru memuliakan Al-Qur'an untuk Ya, untuk apa? begitulah, Mas Penguji apa kebenaran kata-kata kita itu loh. Ya sudah Mas Bambang, udah lupakanlah masalah itu Mas. Kan Oke. sidang tanggal 18 kan? Iya. Mas Bambang pasti sudah merancang ya kan konsep, Insya Allah. strategi ya. Iya. Terutama doa Mas, saya titip terutama Oke, doa iya, lah ya. iya, Masya Allah. iya. Terus punya harapan apa Mas ke depan? Baik sebagai penulis Jokowi Undercover atau sebagai Bambang Tri? Ya kalau saya boleh ya, harapan saya terbesar adalah bisa bersatu kembali dengan anak istri saya, sebagaimana keadaan sebelum saya di penjara. Mas Bambang masih sayang sama istri? Masih, walaupun nanti Masih mau nerima? iya masih dengan segala itu, dengan segala apa keadaan dia, sehancur apapun dia, akan saya terima. Akan tetapi proses tentu harus dilakukan. Gitu. Proses-proses syariahnya harus dilakukan, gitu loh. Jadi, tetapi kalau sebagai katakanlah kekasih, gitu loh, saya tidak punya persoalan dengan dia, gitu loh. Saya kira ini karena campur tangan luar yang di luar kemampuan dia, gitu loh. Tapi intinya Mas Bambang berarti masih pengen balik sama keluarga ya, Iya. rukun kembali. Iya, walaupun hanya untuk sementara. Ya, kalau memang istri saya mengendaki mungkin karena dia merasa sudah nggak pede lagi dengan saya, apa boleh buat gitu loh. Tapi saya akan tetap membantunya dengan segala cara. Syukur kalau dia masih yakin bahwa yang terbaik adalah dengan Sekarang saya. gini Mas Bambang, Iya. saya tidak bermaksud ikut dalam rumah tangga ya. Iya. Sampai detik ini belum punya suami ya? Secara sah ataupun siri? Tidak tahu ya? Bukan itu. Maksudnya gini Mas Bambang, pengen balik nih, kata pengen memperbaiki lagi. Iya, betul. Nah, berarti kan syarat pertama beliau belum punya pokoknya suami. Begini aja lah, saya yakin bahwa dia masih mencintai saya. Gitu loh. Iya loh. Begitu mudah Mas Bambang suaminya kok datang aja peluk, rengkuh, udah saya. Ya itu ya nggak mudah. Kenapa kok nggak Ya mudah? karena persoalannya macam-macam kan. Tentu ada orang yang karena apalagi saya sekarang ini sedang berurusan hukum dengan presiden gitu ya. Pasti ada yang memanfaatkan ini. Tapi saya biarkan aja lah itu urusan Gusti Allah pasti selesai dengan sendirinya. Soalnya kalau saya berpikir kalau saya jadi Mas Bambang itu untuk istriku aku masih sayang. Keselamatannya, kehormatannya tergantung aku, udah tak datangi, berarti tak peluk, mau dia nyakar, mau dia ngantem, tetap tak peluk. Ya itu pikiran itu betul, tapi dalam praktek ini banyak nggak mudah ya. Banyak hambatan ya karena tentu saya memang diisukan macam-macam lah. Oke. Gitu. Tapi nanti itu akan selesai dengan sendirinya. Betul. Waktu menjawab. Iya, apalagi kalau saya menang gugatan. Ya, kemungkinan ada orang yang akan mencalonkan saya presiden loh. Ini kemungkinan politik loh. Bayangkan, kalau saya menang loh ya ini. Yes, jadi gini. Saya kalau tidak salah. Ini teori kemungkinan. Betul. Ya kan, Nelson Mandela juga berapa? 20 atau 15 tahun di penjara. 11 tahun ya jadi presiden. Tadi kita di mobil juga sempat ngobrol, ada presiden Uruguay juga. Betul. Dan beberapa temannya itu ada 3 orang, saya lupa namanya, juga hampir mati di dalam penjara 20 tahun malah. Iya. Pindah-pindah itu ya, mulai dari penjara tikus, penjara meringkuk gitu kan. Jadi presiden. Iya. Jadi Mas Bambang, apa sih tadi mau ngomong apa tadi? Yalah, mudah-mudahan rumah tangganya Mas Bambang kembali sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Amin. Mas Bambang putranya berapa sih? 2 orang yang saya, Pak. Oke, yang barep umur berapa? Lahir tahun 2002. Oke. Ya. Berarti umur berapa itu? 20 tahun ya sekarang. Oh, sudah dewasa ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Masih sekolah? Masih. Kuliah atau sekolah? Sekarang sedang putus sekolah. Ya. Nggak mau lanjut. Putusnya karena apa? Karena ini dia korban dari situasi keluarga. Oke. Nah, barangkali mau lanjut sekolah, insya Allah kita siap biaya gitu. Iya, pasti nanti ini ya. Yang penting saya masih berkomunikasi. Oke. Ini perempuan apa laki? Laki-laki. Laki ya. Terus yang kedua? Yang kedua perempuan, lahirnya tahun 2006.
Oke. Masih sekolah kalau yang ini. SMP. SMA kelas 1. SMA ya, oke Ya, masih. Ya, itu harapannya Mas Bambang ya. Ya. Sisi-sisi humanisnya Mas Bambang. Iya. Ternyata beliau adalah seorang ayah yang masih menyayangi anak-anaknya Iya. dan seorang suami walaupun remuk redam luluh lantah Iya. jasmani rohaninya tapi masih menyayangi istrinya. Iya. Dan saya hampir nggak kuat tadi nahan gemuruh jiwa, hampir nangis saya. Beliau ngomong apapun kondisi istri saya akan terima, masya Allah, gitu Mas Bambang ya. Ya, karena apa? Saya akui dia dulu sangat setia. Mungkin kalau tanpa dia, saya nggak bisa menyelesaikan buku yang pertama itu, Jogo Undercover. Bagaimana saya menulis di depan komputer tiap malam, dia yang menemani bikin kopi sampai 2 tahun gitu ya. Itu saya nggak membayangkan akan terjadi hal semacam ini. Allahu Akbar. Gitu loh. Ya, berarti istri sampean saksi sejarah ya terbitnya buku itu ya. Itu gitu loh. Waktu kita ngirim pesanan itu, dia yang bungkus paketnya, Masya yang nulis alamatnya, dia yang pergi kantor pos. Masya Saya jadi Allah. bos aja di rumah, Masya kirim gitu Allah. loh. Itu bayangkan gitu loh. Jadi orang yang melakukan rekayasa ini betapa jahatnya gitu loh. Gitu. Ya, tapi sudahlah itu urusannya dengan Allah. dengan kebenaran yang pasti Tuhan akan menunjukkan hasil yang adil itu gitu loh, gitu Gus. Oke, saudaraku, saya yakinkan ya, tapi Anda nggak usah terintimidasi dengan cara berpikirku. Ini hakku ya. Mau pakai nggak mau ya nggak apa-apa. Ini sekarang jarakku sama Mas Bambang ini kurang lebih 10 cm lah ini. Jadi aku yakinkan Mas Bambang ini nggak gila. Ya aku langsung loh ketemu. Nggak gila, nggak depresi, nggak gangguan jiwa. Iya. Gitu loh, waras. Bahkan banyak orang mengatakan daya tahan kejiwaan saya sangat kuat. Kalau orang lain barangkali udah gila mengalami apa yang terjadi pada saya, ya toh. Tapi karena saya memusatkan satu perhatian, ya kalau ini memang kehendak Tuhan, ya saya harus menerima. Tapi di ujungnya pasti akan ada sesuatu yang besar ini. Gitu. Masya Allah. Iya kan? Gitu. Iya, gitu ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa sih, mudah-mudahan Mas Bambang jadi presiden. Bukan itu teori ya, saya ngomong teori, bukan saya mengharapkan Gini, Mas, itu bukan. Gini, biasanya kalau presiden itu berangkat dari nol ya, Iya. berangkat dari perjuangan, Iya. darah, Iya. dan berangkat dari betul-betul gitulah pokoknya ya. Memang beda memang Mas. Ya bukan, ini karena kecelakaan aja, karena situasi politiknya gitu loh. Ya tidak direncanakan dan sebagainya. Tapi kalau panggilan itu ada, saya mau nggak mau harus siap. Kodok dan kodar. Iya, gitu. Bahasa Inggris bisa kan? Bisa. Oh ya, terbaik malah bahasa Inggrisnya ya. Bisa, Oh ya. iya. Tapi saya nggak seneng pamer gitu loh. Maksudnya apa? Ya bisa gitu loh. Masya Ya, Allah. bahkan saya pernah membuat tamu ya dari Belgia 2 orang turis gitu, ajak tidur di rumah saya 3 hari 3 malam, gitu-gitu aja saya itu pokoknya gitu ya. Masya Allah. Seneng bergaul. Di Purwokerto waktu kuliah Gus, saya punya temen ya orang Inggris, warga negara Inggris, dia jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari-hari main dengan saya, namanya Anna Louis dari Inggris. Mudah-mudahan dia dengar podcast ini dengan suatu cara, dan saya kepingin reuni dengan dia. Jadi Ya, disapa aja langsung Mas. hello Anne, I want to meet you again sometime in the future ya. I hope you follow what happens to me today. Ya, thank you, see you. Nggak baca teks lo ya. Ya, namanya Anna Louis. Ana lu ya, Ya, siap. ya. Oke, Mas Bambang, biar gak ngelantur kemana-mana, Oke. memang ini kan gak ada topik, gak ada materi, Ya, ini bebas saja. apa saja ya. Jadi Untuk relaksasi, saya ini hari-hari terakhir tegang melulu harus konferensi coba pers. nyanyi Mas, kalau gitu Mas. Saman suka penyanyi siapa? Barat atau Indonesia atau lokal? Ya, kalau lokal saya seneng Epit. Oke, apa yang paling lagu yang mana yang disukai? Ya itu Camelia itu. Camelia ya. Kalau aku titip rindu buat ayah itu Iya, kayaknya ya. saya juga suka.
Ya apa Mas? Sing ndi nyanyi sak lirik sing ndi Mas? Yang paling gampang ya karena saya itu nggak bisa nyanyi tapi seneng mendengarkan lagu, kadang juga seneng rengang-rengang yang menirukan gitu. Pokoknya nyanyi aja nggak bagus nggak apa-apa. Kamelia apa titip rindu buat ayah ya? Titip rindu buat ayah aja karena saya kepengen juga mengenang bapak saya, itu orang yang sangat memegang prinsip. Almarhum namanya Pak Suradi gitu. Saya kepengen mempersembahkan ini ya karena itu lagunya kan titip rindu buat ayah. Ya, apa itu? Langsung ref ya? Ya, pokoknya saya ingat saya aja lah. Aku coba sing ndi sih? Iya, coba. Ayah. Betul. Gitu ya? Iya. Dalam hening sepi aku rindu. Gitu, ref itu sudah ref. Ayo coba Mas. Alhamdulillah. Ya apa Mas? Teko awal ya apa Mas? Ya, itu almarhum ayahnya Mas Bambang, mudah-mudahan nyanyian beliau sekarang menelusup ke alam barzahnya jenengan, anaknya jenengan sekarang berada di titik perjuangan. Ya, begitulah kurang lebihnya, tersirat gores-gores perjuangannya jenengan, genetiknya jenengan sekarang menurun kepada putranya jenengan. Titip rindu buat ayah dari Mas Bambang Trimulyono. Ya, bismillah ya, sebisa-bisa. Maafkan kalau nggak tepat ya, nggak apa-apa. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Masya Allah. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Ayah, dalam hening sepi aku rindu untuk menuai padi milik kita, namun kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Ya gitu dulu ya. Saya lupa ini kan. Tetapi saya itu betul-betul teringat ayah saya kalau saya nyanyi itu gitu. Saya tahu persis bagaimana beliau. Mas, mau bait sing ilang. Awalnya mau ya apa Mas? Pertama masuk tadi. Ya apa Mas? Dari awal tadi. Di matamu masih. Di matamu masih. Ini malah lebih bagus. Tersimpan gitu ya. Iya. Selaksa peristiwa. Terus benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Gitu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Nah itu. Masih ada tuh Mas. Iya. Engkau telah mengerti hitam. Itu. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Terus meski nafasmu kadang tersengal, menahan beban yang makin syarat, kau tetap setia. Gitu loh. Ya kurang lebih begitulah. Pokoknya saya nyanyi gitu. Masya Allah. Iya. Tepuk tangan. Masya Allah. Tapi begini, saya itu diledek oleh teman-teman dulu. Kamu itu kalau nyanyi bagus, tapi lebih bagus lagi kalau tidak.
Ya udahlah, kalau kamu nggak mau dengar ya saya dengarkan sendiri. Aku juga malah inget abahku, Mas. Iya, Ya itu Allah. pasti figur ayah itu. Jadi Ebit ini memang pinter ya. Dia apa? Semua orang merasakan itu kan, gitu. Nah, begitu pula kalau lagu cinta, coba dengan bayangkan itu. Sendi coba. Sekarang kalau saya nyanyi untuk istri saya, Coba Mas. ya itu pasti itu apa? Siapa tahu ini dilihat istri sama dan menjadi penyembuh. Coba Mas. Bukan, istri saya tuh gak suka Ebit. Bukan, maksudnya kayak apa? Sayanya sendiri kadang bernyanyi untuk dia. Apa? Gitu ya. Lagu apa, Mas? Coba. Apa? Ini lagu apa? Camellia 4 ini sebenarnya. Oke. Camellia 3 ya. Yang itu loh. Maafkan bila waktu itu dengan tuliskan nama kita, ku anggap engkau berlebihan. Sekarang setelah engkau pergi, baru aku tahu makna tulisanmu. Meski samar tapi jelas tegas, kau hendak tinggalkan satu kenangan dan kenangan. Jadi saya sampaikan ke Gus Mus, ya. Hal terakhir yang kami lakukan, saya dengan istri saya sebelum saya ditangkap, ya. Mohon maaf, Gus Mus. Gus Nur. Oh, Gus Nur. Ya, karena saya beliau dulu akrab juga. Jadi, kenapa? Maaf ini ya, saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah merampas cinta kami berdua ya. Hal terakhir sebelum saya dirampas adalah bercinta di non ya, tempat yang lain dari yang lain, tapi tetap nggak ada yang tahu gitu loh. Ini istri saya pasti teringat itu. Gitu. Sebelum sama ditangkap. Sebelum ditangkap. Gitu. Bagaimana mungkin saya meragukan istri saya? Gitu loh. Ya kan. Waktu itu kita rekreasi dengan anak-anak di suatu tempat itu, ada anak sedang meleng, kita Bercinta. ya, mohon maaf ya, ini Enggak apa-apa, itu. enggak Jadi apa-apa. itu terjadi ke saya, bayangkan. Saya pulang itu kayak apa? Saya kepengen gitu, tapi karena belum Dan selama sama ditahan di penjara kan pasti istri jenguk. sangat jenguk. Bawa makanan. Iya, sangat. Semua yang saya minta dia kasih. Masa ini, masa itu, gitu loh. Gitu. Saya nggak bisa bayangkan, Mas, betapa hancurnya rumah tangganya orang-orang, pihak-pihak yang menghancurkan rumah tangga sama ini. Balasan Allah kan berlipat-lipat, Mas. Saya nggak bisa bayangkan. Iya. Coba saya nggak usah sebut nama siapapun Anda yang terlibat dalam persekongkolan, pemufakatan jahat, mendolimi beliau dan menghancurkan rumah tangga beliau. Coba sekarang cek rumah tanggamu. Udah gitu aja, wis. Oke. Saya nggak bermaksud bersedih-sedih, nggak. Ya, Ini, iya. saya menggambarkan apa yang terjadi itu, gitu. Padahal sama nggak pernah merugikan rakyat, yo. Nggak pernah makan uang bansos, BPJS. Dari mana saya nggak punya jabatan apa-apa, bagaimana korupsi. Maksudnya gitu. gini loh, maksudnya kerusakan negeri ini 0,0, berapa persen jenengan nggak terlibat, tapi kok negeri ini begitu kejam ke jenengan gitu loh. Ya sebenarnya ini tadi ini mungkin ujiannya Tuhan. Kayak dimasukkan kawah Condro di muko gitu. Saya kuat apa enggak? Kalau kuat ya saya kuat menghadapi apapun kan gitu kan. Itu saya kira sudah sejarah pemimpin Indonesia ya. Saya bicara Indonesia berani, Gus. Tidak ada yang mengalami hal seperti saya. Bung Karno itu di penjara enak. Boleh istrinya boleh datang ketemu gitu. Penjaranya Belanda itu enak gitu loh. Enggak ada soal gitu loh. Ya. Siapa yang pernah di penjara lama? Misalnya Muchtar Lubis di penjara 9 tahun, tapi istrinya tetap setia, nggak diganggu. Oh. Gitu loh. Jadi dia pulang hilang itu semua gitu. Oke. Siapa lagi? Saya kira yang terjadi pada saya ini hanya terjadi pada saya masalahnya gitu loh. Tapi saya percaya memang benar-benar kuat gangguan jiwa, kekuatan jiwanya kuat sama nggak terganggu ya. Iya. Jadi saya bisa menyisihkan itu.
Jadi saya nggak memikirkan ini gitu loh. Oke Mas Bambang. Insya Allah cukup ya Mas Bambang ya. Ya, yang lain dulu ya. yang santai-santai dulu kan belum gitu loh. Gitu. Ya apa? Zaman pengen cerita apa? Saya pengen cerita tentang kedua anak saya ketika mereka kecil-kecil itu saya nggak pernah lupa itu apa yang mereka lakukan itu masih terngiang di depan saya. Gitu. Dua-duanya. Ya, yang pertama itu namanya Sulaiman Matahari. Karena pertama itu namanya Muhammad Matahari, tapi dia nggak kuat kayaknya namanya itu apa kabutan jeneng gitu ya, apa sebelum selapan itu sudah dia muntah darah. Lah mamanya ya istri saya yang sekarang Mbak Desi itu ya? Desi Purnawati itu mimpi ketemu orang gitu loh, dalam mimpinya ganti anakmu nggak kuat namanya gitu. Lah ganti apa? Ganti Sulaiman, ya saya ganti aja. Sampai sekarang Sulaiman Matahari. Gitu loh, ya kan. Nah, anaknya itu kurang lebih seperti saya karakternya. Jadi lucu sekali lah ketika saya menulis buku saya yang pertama, Adam 31 meter, ya. Oh iya. Iya, dia langsung ngomong, besok saya akan nulis Adam 32 meter, kayak gitu. Oh iya, sebentar. Mas Bambang ini pernah nulis buku lain ternyata ya? Adam 31 meter. 1 meter ya? Buku itu sekarang kemana? Sudah terbit atau coba sinopsisnya aja Mas, catatan kaki, itu apa Mas? Garis besarnya aja singkat, 3 menit, 2 menit Mas. Oke, jadi begini. Itu sebenarnya adalah wasiat seorang saya yakini seorang wali ya, bahwa sejarah Adam itu kurang diajarkan, gitu ya, tinggi tubuhnya berapa, gitu, makamnya di mana, gitu ya, tetapi kemudian saya kompilasi dengan problem modern, bagaimana hubungannya dengan teori Darwin segala macam, gitu kan, itu akhirnya jadi ramuan yang apa nano gitu loh, ya tuh. Gusmus bilang apa itu, pokoknya dia kasih pengantar. Oh, pengantarnya Gusmus. Mustafa Bisri. Tapi kemudian penerbitnya ini kan nakalan. Saya masuk penjara beneran nggak diurusin gitu loh, bahkan dijual ke perpustakaan Amerika. Digital. Ya nanti kita urus lah kalau yang pertama itu. Berarti beliau ini pernah nulis buku, judulnya Adam 30 meter. 31 meter, bahkan ada pengantar dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Bukan gila ya? Ya bukan itu. Nah, maksudnya sama nu nggak gangguan jiwa. Ya itu gimana ya? Orang mengatakan apa? Saya gangguan jiwa itu risetnya dari mana? Pengamatannya gitu loh. Udahlah. Ya kalau soal rambut sih ya mau ngapain lagi karena begini gitu loh. Masya Allah. Ya udah Mas Bambang. Ya. Jadi begitu kedua lagi tentang anak saya yang perempuan. Yang perempuan, oke. Ya ini anaknya apa? Ya saya nggak memuji ya, orang lain yang mengatakan cantik sekaligus dan pintar. Allah. Ya. Saya potong. Masih komunikasi sampai sekarang? Enggak, kalau yang dengan perempuan enggak, karena dihalangi kan. Kalau ikut mamahnya kan. Tapi ada nomor handphonenya kan, bisa ditelepon. Saya diblokir. Kalau sama yang laki-laki masih. Maksudnya diblokir membenci Mas Bambang, anak perempuan itu? Nggak tahu juga ya? Sebenarnya enggak lah, kalau pas ketemu itu juga dia apa. Ya mungkin barangkali adindaku nonton ini ayahmu dalam perjuangan, percayalah ayahmu sangat menyayangi dan mencintaimu, adik-adikku ya. Tidak ada yang apa dapat menggantikan kalian sebagai anak-anak saya. Masya Allah, doakan ayahmu ya, jangan dibenci ayahmu. Namanya saya pilihkan bagus sekali dia itu. Apa Mariama Grase Sidikoh gitu. Jadi itu nama yang apa yang pilihan betul. Saya pikirkan betul waktu kasih nama itu, dan anaknya sangat cerdas. Gitu loh. Gitu. Apa bahkan waktu saya nulis yang pertama itu yang mengenai Pak Joko, keluarganya Pak Jokowi itu punya penyakit apa tulang belakang bengkok. Dia ikut baca itu. Jadi kalau ketemu orang, Pak itu mungkin keluarganya Pak Jokowi, Pak, karena skoliosis gitu. Itu anak ini berpikir lebih maju dari anak-anak seumurnya, gitu loh. Gitu. Tapi dia harus mengalami
kejadian kayak begini, saya yakin dia juga mengalami goncangan yang sangat berat, tetapi dia sudah memutuskan, saya akan ikut mama. Nah, saya akan jaga, gitu loh. Oke, gitu loh. Gitu. Ya itu saya bersyukur juga, karena penting itu bagi ibunya. Karena dia masih punya ini toh, penghiburnya toh. Baik. Gitu, ya. Baik. Iya, Mas Bambang. Apalagi closing statement, Mas Bambang? Closing statement, jadi begini. Harapan itu harus selalu ada. Harapan tentang hal-hal yang baik di masa depan. Kita itu tidak bisa hidup tanpa harapan. Gitu. Nah, kalau kita nggak punya harapan hari esok yang lebih baik dari hari ini, ya udah kita selesai. Gitu loh. Ya kan? Itu yang namanya fiksi tentang kebahagiaan itu. Kita belum mengalami itu, tetapi kita yakin dengan sesuatu yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, kita akan sampai ke titik itu. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya orang-orang yang memusuhi saya tanpa tujuan yang jelas ini. Buat apa musuhi saya? Dengan segala perhitungan apapun, saya nggak akan merugikan mereka dalam perjuangan saya ini. Gitu loh. Nggak akan merugikan buzzer, influencer. Siapapun nggak. Mungkin merugikan di mata dia. Kan kalau rezim ini selesai nggak makan buzzernya. Mungkin gitu. Ya bukan, Tuhan masih punya cadangan rezeki. Mereka nggak punya Tuhan. Nah, itu masalah mereka. Gitu loh, masalah mereka. Jadi mereka harus kembali kepada persoalan ini. Nyatanya kalian tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Bisa aja cuma jadi buzzer yang gebukin orang. Dapat hadiah gitu loh. Ya, coba kalau mereka punya Tuhan, kan tanpa jadi buzzer pun mereka bisa cari pekerjaan lain gitu. Baik. Baik saudaraku, saya tutup ya dengan 2 poin. Pertama, yuk kita doakan Mas Bambang minimal dengan doa lah ya. Kalau nggak bisa bantu dengan apa ya, dengan doa lah ya. Untuk jamaah Gus Nur yang mau bantu dengan rezekinya, alhamdulillah ya, tapi minimal doa. Saya di penjara itu hafal Quran 4 juz. Allahu Akbar. Tapi karena keluar itu hilang semua gitu loh. Insyaallah. Iya. Ya, nanti apalkan lagi ya, 30 juz ya Mas Bambang. Ya, enggak segitu, paling enggak yang sudah hafal ini kembali. Ya berarti nanti pulang ke masjid saya aja di Singosari, Mas. Insya Allah itu. Iya. Bantu perjuangan beliau. Sekarang beliau ini berada di titik, bukan berarti beliau mengemis, bukan ya, jangan salah, pejuang. Closing statement saya tak baca selawat itu ya, selawat bukan selawat, doanya Abu Nawas. Oke, ilahi lastulis firdausi a'la. Oke. Jadi pertama dibantu perjuangan beliau. Beliau tinggal di kos-kosan tapi beliau tegar ya kan. Semuanya dirampas tapi beliau ikhlas. Masya Allah. Yang kedua, doakan mudah-mudahan rumah tangga beliau kembali utuh, bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita dengarkan sholawat dari beliau karena beliau sendiri yang minta, jadi kita aminkan dalam hati kalian masing-masing. Ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatau wakfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.